Hello everyone, welcome to English Inside Indonesia. Materi kali ini terkait there is. Ya, yuk kita lihat pengertiannya. Jadi there is digunakan untuk menyatakan ada sesuatu atau menunjukkan keberadaan benda atau jumlahnya tunggal. Jadi ketika kita gunakan there is, bendanya itu bentuknya tunggal ya. Nah, rumusnya kita lihat di sini. There is kan is itu to be tunggal ya. Bisa diikuti oleh kata benda singular noun atau kata benda tunggal. Ini yang bisa dihitung. Misalnya bukunya ada satu, pulpen ada satu, mejanya ada satu. Nah, selain benda tunggal, there is juga bisa digunakan oleh benda yang tidak bisa dihitung atau uncountable noun. Ya, benda-benda yang tidak bisa dihitung apa-apa saja sih? Seperti air, garam, gula, susu, dan lain sebagainya yang bentuknya cair ataupun yang kecil-kecil seperti beras, gula, dan lain sebagainya. Itu semua tidak bisa dihitung ya. Bisa juga digunakan there is. Ya, ini rumusnya 2. Jadi there is digunakan 2, bisa diikuti oleh benda tunggal yang dapat dihitung dan juga benda yang tidak dapat dihitung. Jadi dia 2 ya, penggunaannya bisa digunakan oleh 2. Contohnya, kita bisa lihat contoh kalimatnya. There is a book on the table. Artinya ada sebuah buku di atas meja. Jadi ini book itu benda yang bisa dihitung ya, dan jumlahnya 1. Karena is itu to be-nya to be tunggal. Tunggal itu artinya 1 ya. Bendanya 1, to be tunggal. Makanya di sini ada kata sebuah buku. Jadi bukunya itu cuma 1 di atas meja. There is a book on the table. Ya. Jadi kalau bukunya 2, Miss, kalau bukunya 2 tidak boleh pakai there is. Ya, nanti ada di video selanjutnya Miss jelaskan ketika bukunya ada 2, mejanya ada 2. Fokus untuk video kali ini bendanya cuma 1 dan bisa dihitung atau tidak bisa dihitung. Ya, pakai there is ketika bendanya 1. Ketika bendanya itu bisa dihitung. 1 bukunya, 1 apelnya, 1 mejanya ya, kita pakai is, there is. Contoh kedua, there is an apple in the basket. Ada sebuah apel di keranjang. Ya, jadi tetap kita pakai is karena bendanya itu cuma 1, sebuah ya, artinya 1, bendanya tunggal. Apelnya cuma 1, makanya kita pakai is. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kita pindah contoh yang ketiga ketika bendanya itu tidak bisa dihitung. Jadi kalau bendanya tidak bisa dihitung, kita pakainya there is. Ya. There is water in the glass. Ada air di dalam gelas. Jadi kita mau bilang ada air di dalam gelas, kita pakainya there is ya. Ketika kita mau bilang ada susu di dalam gelas, kita pakainya there is. Ada kopi di dalam gelas, kita pakainya there is. Ya, seperti itu. Tidak boleh rumus-rumusnya ini tidak boleh are ya. Nanti Miss jelaskan there are di video selanjutnya. Jadi untuk benda yang tidak bisa dihitung, kita pakai is ya, karena dia hitungannya tunggal. Tidak bisa dihitung. Ya, kalau jamak itu hitungannya are, to be are. To be are itu khusus untuk benda-benda yang hanya boleh dihitung. Paham ya sampai sini teman-teman? Nah, di video selanjutnya Miss akan berikan cara bagaimana sih kita mengubah kalimat-kalimat seperti ini. Kalimat positif itu menjadi kalimat bertanya, bagaimana kita menjawab dalam bentuk positif dan juga bentuk negatif. Jadi tetap nonton ya video dari Miss. Ya, sekian untuk video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.